Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas Desain Pengalaman Pengguna. Pada kali ini kita akan masuk ke minggu kelima dengan topik empathize. Nah, akan ada 3 bagian pada tahapan empathize ini. Untuk minggu ini kita akan membahas bagian 1 dan 2, yaitu bagaimana atau how to build empathy with users. Kemudian bagian interview. Kemudian pada tahapan ketiga, part 2-nya, data synthesis, kita akan bahas di minggu depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, how to build empathy with users. Ya, jadi pada tahapan pertama design thinking seperti yang teman-teman ketahui, yaitu empathize. Nah, gimana sih caranya kita tuh membangun empati ke users? Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, kita harus tahu dulu sebenarnya empati itu apa sih? Oke, pada definisinya di bahasa Inggris, empathy is the ability and willingness to recognize and understand the thoughts, emotions, motives, and personality traits of another person. Sementara dalam bahasa Indonesia, empati adalah kemampuan dan keinginan untuk memahami pikiran, emosi, motivasi, dan karakter dari orang lain. Nah, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, empati ini berbeda dengan simpati. Simpati itu simply acknowledge the feelings and perspective of another users. Nah, dan jadi simpati itu kita itu memahami, oke, kamu sekarang sedang bersedih. Oke, kamu sedang berbahagia. Saya tidak kalian tidak ada motivasi atau keinginan untuk mengetahui lebih lanjut kenapa sih seseorang itu sedang merasa seperti itu gitu. Nah, sementara kalau empati, kita di sini memiliki kemampuan dan keinginan ya. Jadi kita tuh ada rasa ingin tahu kenapa sih dia itu berpikir seperti itu. Kenapa dia merasakan atau memiliki emosi seperti itu. Nah, itu bedanya simpati dengan empati. Oleh karena itu, berempati itu bukan sesuatu yang mudah. Tentu ada caranya ya. Bagaimana sih kita bisa membangun empati? Nah, di sini ada 3 cara yang akan kita bahas gitu ya, untuk membantu supaya kita itu bisa memiliki empati terhadap orang lain. Yang pertama, understand the language of the customer. Memahami bahasa customer atau memahami bahasa user atau memahami bahasa orang lain yang sedang kita bicara. Oke. Memahami bahasanya itu bukan berarti kita memahami, misalkan dia bicara bahasa Sunda, terus kita belajar juga pakai bahasa Sunda. Tidak seperti itu ya. Tetapi kita itu berusaha melihat nilai-nilai yang dia punya gitu. Jadi kalau misalkan Anda berbicara dengan saya gitu ya, Anda mencoba bahasa yang lebih akademis barangkali karena saya adalah seorang dosen. Kalau kalian berbicara ke kalangan bisnismen gitu ya, kalian juga bicara mungkin istilah-istilah bisnis. Nah, hal-hal yang seperti itu yang coba kalian build gitu ya. Jadi, understand the language of the customer, itu kalian itu sedang memahami bahwa orang lain yang kalian sedang bicara ini itu berasal dari background yang berbeda. Mungkin background keluarga, background lifestyle, background values atau nilai gitu ya. Dan konteksnya juga berbeda. Ya, misalkan saya adalah seorang dosen, orang lain adalah seorang bisnismen, Anda adalah mahasiswa.
Mungkin nanti ada kalian bicara ke pedagang, kalian bicara ke petani, kalian bicara ke petugas pemerintahan. Nah, setiap orang itu memiliki konteks yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian lifestyle yang berbeda-beda gitu dan lain sebagainya ya, mungkin nilai-nilai gitu ya, kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian coba harus memiliki pikiran yang terbuka gitu. Jadi kita bisa memahami, saya ini tidak sedang memaksakan apa yang saya pahami tentang sesuatu, tetapi saya mau lihat dari perspektif orang lain gitu. Ya, jadi bukalah pikiran teman-teman gitu ya. Terimalah perbedaan gitu ya. Kita pahami bahwa seorang itu memiliki perspektif yang berbeda. Oke, dengan demikian kalian akan mencoba lebih penasaran gitu ya. Kalian lebih penasaran, gimana sih dia itu cara pikirnya gitu. Kalian pengen nih merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, itu yang disebut dengan empati. Yang kedua, cara berempati adalah experience the world of the customer. Sebenarnya daripada kita banyak berspekulasi, kalau pedagang itu mereka bangunnya pagi-pagi, kemudian harus sudah bersiap-siap dari malam hari, kemudian mereka pergi ke pasar gitu ya, kemudian mereka sudah selesai bekerja mungkin tengah hari lalu pulang, seperti itu ya. Itu kita sedang berspekulasi. Nah, daripada kita berspekulasi, kenapa nggak kita mungkin sehari atau 2 hari berada di dunia mereka, experience the world of the customer. Bagaimana sih dunianya seorang pedagang? Kalian bisa datangi langsung ke pasar, misalkan pagi-pagi gitu ya. Kemudian kalian tanyain, bagaimana? Jam berapa Pak? Mulai persiapannya. Nah, seperti itu. Ya, daripada kalian berspekulasi. Akan lebih baik lagi memang terjun langsung seperti itu. Tetapi memang kalau tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, sebagai contohnya pandemi seperti ini, kalian tidak masalah ya. Kalian juga bisa menanyakan hal tersebut melalui interview. Jadi penting banget ya, kalian itu benar-benar merencanakan interview ya. Kalian mau tanya apa sih gitu ya ke user itu, supaya seolah-olah kalian beneran experience the world of the customer, merasakan dunia dari si customer ini tadi. Oke, cara yang ketiga adalah polo effect atau having an open mind. Yang disebut dengan polo effect itu adalah kita tidak takut menanyakan pertanyaan yang terdengar bodoh atau terdengar naif gitu ya. Kita sedang memposisikan diri kita sebagai seorang alien yang ingin belajar memahami bagaimana things work in this world gitu ya. Jadi bagaimana hal-hal itu bekerja di dunia ini gitu. Nah, kita mengambil perspektif alien. Oke, dengan mengambil perspektif alien ini, kalian tuh harusnya bertanya lebih banyak, tidak sok tahu gitu ya, dan tidak takut. Itu penting banget. Seringkali kita merasa sungkan, kita merasa ya ampun gini aja ditanyain gitu ya. Kita tidak boleh memiliki perasaan seperti itu. Kalau daripada kita salah persepsi, mendingan ditanyain langsung. Nah, sekarang gimana caranya kita mempraktekkan 3 hal ini? Tentu saja dengan interview. Oke. What to do now? Ya. Apa yang harus kalian lakukan sekarang? Pertama, kalian harus memilih sebuah project idea. Kemudian, sebelum kalian masuk ke interview, kalian diskusikan dulu dalam tim sebenarnya ide dari project ini seperti apa, atau masalah yang sedang kalian angkat ini seperti apa.
kalian harus have an early conversation with your team members to make sure that you and your team have a shared understanding about the project idea. Pastikan kalian dalam satu tim itu memiliki pikiran yang sama. Nah, caranya gimana? Kalian bisa pakai tools 6W1H. Ya, kalian list terlebih dahulu 6W1H. 6W ada what, who, why, where, when, dan satu lagi how. Nah, misalkan nih kita masuk ke what, kita bisa menuliskan what is the problem. Ya, kalian diskusikan dalam tim dulu, kalian bikin coret-coret atau apa gitu ya. What is the problem? Kemudian what would we like to know? Apa yang mau kita tahu gitu ya. What are the assumptions that are scrutinized? Jadi apa asumsi yang ada? Kemudian kita masuk ke who, ya, tentu saja kita bertanya who is involved, who is the user, mungkin gitu ya, siapa usernya, who is affected by the situation, ya, mungkin siapa sih yang terpengaruh dari situasi ini, who decides, siapa yang mengambil keputusan, ya, ini penting banget. Untuk kalian misalkan bikin desain, kalian harus tahu siapa sih yang ngambil keputusan. Kemudian kita bisa masuk ke why. Why is the problem important? Ya, why does it occur? Why was it not yet solved? Ya, ini kalian bisa mungkin sebelum memilih topik ini ada sedikit background check. Misalkan kalian baca berita atau cari tahu gitu ya, kenapa sih kita milih ini. Kemudian kita masuk ke where, ya, mungkin where does the problem occur, atau when, ya, when did the problem begin gitu ya. Dan terakhir ada how could this be an opportunity gitu ya, bagaimana ini menjadi peluang gitu. Nah, ini kalian cari tahu gunanya untuk apa. Selain memiliki understanding yang sama dalam satu tim, ini akan sangat membantu untuk menuliskan pertanyaan kepada user nantinya gitu. Jadi kalian bisa identify hal-hal apa yang belum terjawab pada saat diskusi tim. Misalkan kalian harus lay down semua hal-hal yang kalian pikirkan dalam diskusi tim, kemudian itu yang akan kalian pakai untuk bahan interview. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke interviewnya itu sendiri ya, minimal 3 orang, artinya 1 orang interview 1 orang yang lain gitu. Orang yang kalian pilih dalam interview itu harus terlibat dalam problem yang kalian angkat. Misalkan kalian menuliskan tentang bagaimana cara mengatur parkir di tempat umum, ya. Kalian bisa wawancara misalkan tukang parkir, kalian bisa mewawancara pemerintah setempat, kalian bisa mewawancara penduduk. Oke. Lebih baik kalian bisa diversifikasi interviewnya. Ya, jadi jangan penduduk semuanya. Kalian tidak dapat perspektif dari tukang parkirnya. Kalian tidak dapat perspektif dari orang yang ngambil keputusan atau pemerintahnya. Nah, pemilihan siapa yang kalian pilih pada saat wawancara juga penting. Oke, kemudian nanti kalian submit dengan format bebas gitu ya, mungkin dokumen gitu. Pertama, ide projectnya apa, kedua diskusi 6W1H, kemudian catatan dari interview. Nah, sebagai gambaran nanti di pertemuan selanjutnya
kalian akan mensintesis data gitu ya ke dalam satu stakeholder map, 2 user profile canvas atau user persona, 3 empathy map ya. Pastikan kalian punya data yang cukup untuk menghasilkan artefak-artefak ini. Oke.